Suatu hal yang tidak terlepas dalam wacana pendidikan di Indonesia adalah pondok pesantren. Pondok pesantren adalah model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Keberadaannya mengilhami model dan sistem-sistem yang ditemukan saat ini. Pondok pesantren bahkan tidak lapuk dimakan zaman dengan segala perubahannya. Sejak berdirinya, pesantren memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Kebanyakan pesantren memposisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau tafakuh fiddin. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit pondok pesantren yang bermetamorfosa menjadi pondok pesantren modern. Dalam perjalanannya, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal, baik berupa sekolah umum maupun sekolah agama atau madrasah, sekolah umum dan perguruan tinggi. Namun tidak sedikit pesantren yang masih tetap mempertahankan tradisi utamanya sebagai pesantren tradisional atau yang disebut pesantren salafi. Seperti halnya pondok pesantren Miftahul Ulum yang berlokasi di salah satu sudut wilayah Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari tim direktori pondok pesantren program dari Kanwil Kemenag Provinsi Banten bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam atau PAKIS. Saat ini kami sedang berada di pondok pesantren Miftahul Ulum, pondok pesantren Salafiyah yang ada di Kampung Lebe, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Di sini kita nanti akan melihat bagaimana proses pembelajaran dan aktivitas yang ada di pondok pesantren Salafi. Ingin tahu seperti apa gambarannya? Mari kita simak bersama-sama. Pondok pesantren atau Ponpes Miftahul Ulum merupakan salah satu ponpes Salafi yang menerapkan pendidikan agama Islam dengan metode yang masih tradisional. Ponpes yang berada di Kampung Lebe, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang tersebut membekali para santrinya ilmu agama Islam seperti membaca Al-Quran, mulai dari Iqra hingga Kitab Kuning, Fathul Mu'in, serta memahami tafsir Jalalain. Selain itu, pondok pesantren yang mayoritas santrinya anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun ini juga mendidik para santrinya untuk berwirausaha, seperti menjual sarung dan peci, bahkan menjual kue-kue. Ini dimaksudkan agar para santrinya menjadi mandiri dan tidak mengandalkan biaya dari orang tua. Menurut pimpinan Ponpes Miftahul Ulum, Kiai Haji Mursali, ponpes yang didirikan sejak tahun 2002 ini mengajarkan para santrinya dengan proses kemandirian mulai dari memasak, mencari makan, mencuci sendiri, bahkan untuk melatih kemandirian di bidang kewirausahaan. Para santrinya juga diajarkan untuk berdagang. Saat ini jumlah santri yang ada di ponpes ini sebanyak 136 santri yang terdiri dari 28 santriwan, 30 santriwati, dan dinia sebanyak 78 anak. Di mana mayoritas para santri yang mondok di ponpes tersebut mayoritas anak-anak lingkungan sekitar. Dan ada juga dari daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang, Pandeglang, dan wilayah Kabupaten Serang. Kiai Haji Mursali menuturkan, asal muasal berdirinya ponpes ini, awalnya ia dibekali sebidang tanah oleh orang tuanya, yakni Kiai Haji Muhammad Amin seluas 2.000 meter untuk mengembangkan pendidikan agama Islam di Kampung Lebe. Di mana kala itu Kampung Lebe ini merupakan kawasan hutan, bahkan akses jalan di kawasan ini tidak ada, apalagi warga yang tinggal di sini pada waktu itu hanya 10 kakak. Mursali menceritakan awalnya para anak-anak belajar mengaji di rumah miliknya hanya 10 orang. Namun seiring bertambahnya waktu, jumlah santri yang kian hari semakin banyak hingga tidak tertampung. Maka akhirnya didirikanlah Ponpes Salafi. Setahun kemudian tahun 2003 mendirikan kobong. Awalnya hanya 2 kobong, kemudian dibantu dana orang tua untuk membangun 4 kobong lagi. Sehingga jumlah kobongnya bertambah menjadi 6 unit. Alhamdulillah atas dorongan tokoh masyarakat dan tokoh agama, saya bisa berdomisili di sini. Namun di saat pertama saya masuk ke kampung ini, itu dengan izin Allah saya punya kehendak tersendiri, ingin mengembangkan agama, terutama ingin membina anak-anak yang sangat tertinggal dalam segi agama. Dan alhamdulillah dari mulai tahun
2002 saya mendirikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum dengan bantuan orang tua, terutama almarhum Kiai Haji Muhammad Amin, orang tua saya sendiri, dengan dorongan beliau dan sekaligus ada izin dari Bapak Kepala Desa beserta stafnya. Saya berusaha ingin membentuk pendidikan yang formal, ya, ataupun pondok pesantren salafi. Dari mulai awal saya melaksanakan apa yang saya inginkan tadi dengan kehendak pribadi saya dan ada izin Allah. Saya ingin mengembangkan agama, sekalipun alhamdulillah rintangan demi rintangan, tapi saya lewati. Ya, sekalipun memang keadaan saya waktu itu minim, dengan susah payah, tapi karena tekad saya ingin mendirikan pondok salafi, karena pondok salafi ini di Indonesia, terutama di Provinsi Banten, udah jarang gitu. Karena dulunya di Provinsi Banten itu paling terbanyak pondok salafi. Adapun bukan bahwa saya artinya tidak setuju dengan adanya pondok modern gitu ya. Cuman di salafi itu saya teringat lah. Jadi supaya orang salafi itu tahu perjuangan dari mulai awal, jerih payahnya itu, supaya belajar berkorban, supaya belajar mandiri itulah. Nah, alhamdulillah saya sampai sukses membuat pesantren sedikit demi sedikit dari mulai 2002 sampai sekarang. Dijelaskan Mursali, proses pembelajaran di Ponpes Salafi dengan Ponpes modern berbeda. Metode belajar yang paling khas adalah metode sorogan dan bandungan, di mana santri berhadapan langsung dengan kiai. Santri membaca kitab yang dikaji di depan ustadz atau kiai. Sedangkan sistem bandungan adalah kiai membaca kitab yang dikaji, sedangkan santri menyimak, mendengarkan, mencoret, dan memberi makna pada kitab tersebut. Kedua metode ini merupakan metode klasik yang paling tradisional yang ada sejak pertama kali lembaga pesantren didirikan dan masih tetap eksis dan dipakai sampai saat ini. Cara pengajian pondok salafi ada yang melalui sorogan, ada yang melalui bandungan kalau istilah salafi itu. Jadi santri yang mendengarkan dan yang mencoret kitab, kiai yang baca. Kalau sorogan binazor, artinya santri sama kiai berhadapan langsung. Kalau di modern kan sistem klasikal ya, sistem kelas. Kalau di salafi sistemnya gabung, cuma nanti diseleksi mana ini yang udah termasuk pendidikannya meningkat ataupun pelajarannya mulai meningkat. Nah, ini dipisah nanti, di sharing gitu. Nah, alhamdulillah alhasil anak-anak bisa memahami cara pondok salafi. Sekalipun begitu, salafi tetap tidak mau tertinggal oleh modern. Hasan Basri, salah satu santri Ponpes Miftahul Ulum, mengaku sudah 7 tahun mondok di Ponpes ini. Alasannya memilih Ponpes Salafi ini karena ingin memperdalam ilmu agama seperti hukum Islam, ilmu fikih, tauhid, dan tafsir Al-Quran. Di Ponpes ini juga selain diajarkan mengaji, para santri juga diajarkan hidup bermasyarakat dan mandiri, di mana para santri harus merasakan pahit getirnya menimba ilmu. Salah satu contoh ketika mau makan, santri harus menyiapkan sendiri, mulai menyiapkan bahan-bahannya, peralatan memasak, dan mencari kayu bakar. Tapi semua itu dilakukan dengan senang hati karena secara bersama-sama atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Basri. Saya santri di pesantren Miftahul Ulum. Alhamdulillah saya di sini sudah menjadi santri selama kurang lebih 7 tahun. Alasan saya memilih untuk menjadi santri di Ponpes Salafi, yang pertama mungkin di Ponpes Salafi itu bisa dikatakan kalau bahasa dari sini yaitu ada ilmu rasa. Yang mana ilmu rasa di sini kita merasakan pahitnya, getirnya untuk menimba ilmu. Yang mana contoh sekecil saja, untuk masak saja kita
harus mencari kayu bakar dulu. Jadi proses lama baru kita bisa makan. Beda dengan pesantren yang lain yang mungkin dicukupi oleh pesantren, ditanggung segala dari makan segala macam oleh pesantren, tapi kita di sini berdikari sendiri untuk menimba ilmu bagaimana caranya kita bisa berhasil apabila kita sudah keluar dari pesantren, bergabung dengan masyarakat. Itulah saat-saat utamanya seorang santri berhasil atau tidaknya menimba ilmu selama di pesantren. Dirinya juga mengaku di Ponpes ini para santrinya diajari cara berwirausaha, sehingga dapat meringankan beban orang tua untuk membiayai selama di pondok pesantren. Ya, selain mengaji, kegiatan sehari-hari, dari sini juga dari guru kita juga diberikan pengarahan bagaimana caranya untuk bermasyarakat, bagaimana caranya untuk gotong royong, bagaimana caranya untuk mencari rezeki kita sendiri. Ya, kita juga tidak, guru kita juga tidak mengajarkan kepada kami untuk hanya menunggu biaya dari orang tua, tapi kita juga bagaimana caranya kita mencari nafkah untuk kita sendiri. Contohnya seperti berdagang, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan sedikit rezeki untuk bekal kita di pesantren sendiri, tidak hanya menaruhkan orang tua. Perkembangan salafiyah di Desa Babakan Jaya itu sangat bagus dan sangat menekan sekali dengan angka terjadinya kasus asusila. Bahkan kalau bahasa kasarnya, kalau kita lihat perkembangan sebelum adanya